pertama sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa untuk kita kelas penjelasannya kita kelas. Silakan pimpin kawan-kawannya berdoa. mulai. Selesai. Oke, mulai lagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Semuanya sehat, semuanya kabarnya baik, semuanya bagus ya. Nah, jadi sebelum mulai pelajaran ibu absen dulu ya untuk ngecek hadiran kalian. Nah, nanti kalau ada kawan yang sakit atau yang berhalangan hadir, tolong diberitahu. Agnes Gergita hadir. Alvito hadir, Bu. Aliatul hadir. Angelina Maila ada. Anissa Febriani ada. Dea Laudri hadir. Dea Febriana hadir. Dewi Anisi ada. Dewi Sekarsari, Gregorius Rafael, Helena Gita, Imel Dwi Astuti, Indiarti hadir. Diki Wulandari hadir. Magdalena Jira ada. Maria Francisca ada. Maria Perin hadir. Muhammad Rafi hadir. Mona Dwi hadir. Octaviana ada. Septiana Wulansari hadir. Siva Septiana Bila, kemudian Mikael ada. Penny Fatmawati, Vivit Novitasari. Ya, jadi semuanya hadir ya pada hari ini, lengkap ya. Oke. Nah, baiklah anak-anakku semua, sebelum memasuki kegiatan ini, Ibu ada yel-yel profil pelajar Pancasila ya. Oke? Ibu hitung dari 1 sampai 3, 2 kali pengulangan ya. Oke? Kita siap-siap dulu. Yel-yel profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita masuk ke bagian inti pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah kita mampu mengidentifikasi tipe keanekaragaman ya. Nah, sebelum masuk ke bagian inti, pada PASED ini karena kalian baru menginjak kelas 10. Kelas 10 itu kalau kurikulum Merdeka itu menggunakan PASE ya. Namanya PASE E. Nah, jadi ketika kalian masih kelas SMP dulu, itu namanya PASE D. Kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau PASE D dulu, sebelum kita memasuki materi keanekaragaman hayati, kita tentulah pernah mendengar ada kalimat klasifikasi makhluk hidup. Nah, pasti kita pernah mendengar karena kita sudah pernah mengalami PASE D. Nah, kira-kira apa sih klasifikasi ini untuk mengingat pelajaran pada saat kalian SMP dulu? Kira-kira apa klasifikasi makhluk hidup? Pengelompokan makhluk hidup. Iya, pengelompokan makhluk hidup. Nah, kenapa sih? Ada tujuannya. Kenapa kita perlu ya melakukan pengelompokan makhluk hidup? Nah, apa kira-kira tujuannya? Alvito apa toh? Biar lebih mudah mengenali. Iya, mengenali ciri, mengenali ukuran, mungkin mengenali warna, mungkin juga mengenali ciri daripada buah dan sebagainya pada makhluk hidup. Nah, kita tahu ya, makhluk hidup itu bukan cuma terdiri dari hewan dan manusia, makhluk hidup juga, tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, jadi ya itu adalah untuk mengingat kembali saja pada saat kalian masih menginjakkan kaki pada saat PASE D. Nah, sekarang pada hari ini
nanti Ibu bagikan LKPD kepada kalian, kemudian kita sama-sama menonton bagaimana sih pembahasan tentang keanekaragaman hayati. Nah, seperti tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan di depan tadi, tujuannya adalah kita peserta mampu mengidentifikasi tentang tipe keanekaragaman hayati atau tingkat keanekaragaman hayati. Nah, kemudian nanti setelah kita nonton video sekali lagi diulangi, nah kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang harus kita bawa, medianya berupa gambar, nanti silahkan per kelompoknya nanti menempelkan gambar yang mana masuk ke dalam tingkat gen, yang mana masuk ke dalam tingkat jenis, dan yang mana masuk ke dalam tingkat ekosistem. Nah, jadi Ibu sudah bagi kelompok ya, karena kalian berjumlah 25 dibagi kelompok, masing-masing kelompok dapatlah 5 peserta ya. Nah, dari mana Ibu mengambil pembagian kelompok? Yaitu berdasarkan kemampuan. Bukan kalian yang memilih, tetapi Ibu yang memilih ya, KPD kepada kalian. Nah, sambil menonton, nah kira-kira betul nggak ya terjadi dengan saya? Terkadang kita menyepelekan dengan teman di sebelah. Kenapa ya hidungnya berbeda dari saya? Rambutnya berbeda, warna kulitnya berbeda, bahkan matanya mungkin warna biji matanya mungkin berbeda dari saya ya. Nah, ini pembahasannya kita tonton sama-sama. Nah, itu. Selain dari kita menonton video, ya, ada pesan tersendiri ya kan? Nah, di akhir video kita mendengar ada pesan dari yang membuat video itu. Sebagai generasi milenial, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjaga agar sekalian makhluk hidup. Nah, seperti yang Ibu katakan di depan, setelah kita menonton video, kita melanjutkan mengerjakan LKPD. Ya, pembahasannya materinya itu sesuai dengan video yang kita tonton, yaitu tingkat keanekaragaman ya, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Oke, boleh dilanjutkan setelah dibagikan LKPD-nya, lanjutkan mengerjakan LKPD yang sudah kita bagikan. Nah, silakan dibuka dulu kertas kartunya atau kertas manilanya. Kemudian di situ ada pembagian berdasarkan gambar, ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, perlu ditekankan di sini, walaupun kalian pengerjaannya itu secara berkelompok, tetapi nah Ibu tetap mengambil penilaian juga, individu juga ada penilaiannya ya, bukan cuma berdasarkan pekerjaan kelompok. Kelompok 1 untuk Alvito, kelompok 1 ya, kemudian Agnes, anggotanya, kemudian Jir. Nah, kelompok 2 email, kemudian Okta, kelompok ketiga Kiki, Tari, kemudian kelompok keempat ketuanya Indiati, anggotanya Maria Francisca, kelompoknya Wibit itu Monadri, kemudian Naila, Helena Gita, dan Anissa. Ya, untuk yang pertama yang mempresentasikan kelompok ini dulu, Mel. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Nia dan anggota-anggota saya, Yusuf Setriana Nabila, saya Okta Fudini, saya Dea Febriana. Yaitu nama tumbuhan bunga mawar berwarna merah dan bentuk daunnya bulat dan kecil memanjang. Bunga mawar putih berwarna putih, bentuk daunnya bulat.
Nah, itu presentasi dari kelompoknya Inel. Silakan bagi kawan-kawan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ibu batasi ya. Ya, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya dulu. Ya, Wiwit. Silakan, Wiwit. Kalau kita mengamati gambar pada lembar kerja siswa, mengapa bunga mawar memiliki warna yang bermacam-macam, termasuk keanekaragaman tingkat apa? Berikan penjelasan dari kelompok. Ya, Ibu, kita lagi ya. Nah, kenapa kalau kita lihat pada video, itu bunga mawar itu memiliki beraneka ragam warna. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna pink, dan warna ungu. Nah, kenapa bisa memiliki warna yang berbeda? Apakah termasuk tingkatan gen, jenis, atau ekosistem? Nah, jelaskan kenapa bisa warnanya itu berwarna-warni. Karena walaupun mawar berbeda warna, tetapi disebut dengan keanekaragaman gen karena masih satu genus. Nah, gimana? Apakah sudah jelas? Yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai ketua kelompok bernama Kiki dan ini nama guru saya. Jadi UNC. Hasil pengamatan 1, keanekaragaman dan gen. Bunga mawar merah. Kelompok 3, dipersilakan pertanyaannya cukup 2 saja ya. Yuk, silakan. Yuk, Dea Febriana, pertanyaan yang pertama. Misalnya di sebuah peternakan ada 5 ekor kuda pacu. 2 dari kelima kuda tersebut memiliki dasar warna rambut hitam. Namun warna rambut kedua kuda tersebut tidak ada yang sama persis. Terdapat beberapa bagian tubuh yang warna hitamnya tidak merata, sehingga membuat keduanya bisa dibedakan. Perbedaan di antara kedua kuda pacu tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat. Jelaskan alasannya. Ya, Ibu persingkat lagi pertanyaan dari Dea ya. Nah, ada 5 ekor kuda gitu ya. 5 ekor kuda di dalam satu kandang yang sama. Nah, dari kelima ekor kuda tersebut 2 diantaranya itu memiliki warna yang berbeda dari kuda yang lain. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Bisa? Nah, kira-kira itu tingkat keanekaragaman apa ya? Nah, kenapa penyebabnya kok bisa warna kuda itu berbeda dari yang lainnya? Ya, silakan ditanggapi kelompok Kiki. Menurut kelompok kami, termasuk tingkat keanekaragaman gen. Karena walaupun 2 di antara 5 kuda tersebut memiliki warna yang berbeda. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Keanekaragaman terjadi nama tumbuhan bunga mawar merah, dan berdaun bulat kecil panjang. Bunga mawar putih, warna putih, berdaun bulat kecil panjang. Bunga mawar ungu, warna bunga ungu, bentuk daun bulat kecil panjang. Bunga warni, warna bunga pink, bentuk daun bulat kecil panjang. Nama tumbuhan, mangga madu, warna bunga kuning, bentuk daun panjang. Mangga mana lagi, hijau tua, bentuk daun panjang. Mangga arum manis, warna bunga hijau tua, bentuk daun panjang. Mangga warna buah hijau muda, bentuk daun panjang. Mangga melek, warna buah hijau tua, bentuk daun panjang. Oke, lanjut ke ekosistem tingkat keanekaragaman kayak tingkat ya. Keanekaragaman tingkat jenis, nama tumbuhan, kacang tanah, warna kecoklatan, bentuk bulat atau lonjong. Kacang hijau, warna hijau, bentuk bulat. Kacang kedelai, warnanya putih, bentuknya bulat.
kacang merah, warnanya merah, bentuknya lonjong. Oke, lanjut. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Hutan faktor biotik, semak faktor biotik, dan juga perkebunan faktor biotik. Begitu juga dengan terumbu karang faktor biotik. Laut, danau maupun gurun memiliki faktor abiotik. Pada rumput, taiga, hutan hujan tropis, dan juga tundra memiliki faktor biotik. Mungkin demikian presentasi dari LKPD-nya. Apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu, silakan. Yuk, silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, yuk. Muhammad Fakih. Jelaskan perbedaan keanekaragaman hayati target tingkat dan tingkat ekosistem. Ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, ini sudah berulang-ulang dari kelompok 1, kelompok 2 sudah kita pernah bahas ya. Memang kalian, nah itu menurut pendapat kelompok kalian apa kira-kira keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kalian dengarkan ya. Nah, nanti ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompoknya kita boleh. Tingkat keanekaragaman gen itu karena keanekaragaman hayati dalam satu varietas atau satu keturunan. Keanekaragaman tingkat jenis itu keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis dan dalam satu marga. Sedangkan tingkat keanekaragaman ekosistem itu tingkat keanekaragaman karena adanya hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, tahu, seperti itu. Nah, ini ibu yang itu memulai pertanyaan ya. Mereka menjawab, mulai nanti kalian menambahkan ya. Nah itu keanekaragaman ekosistem kan ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan Lingkungannya. Nah, itu apa maksudnya? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan atau makhluk hidup dengan makhluk hidup, gitu kan? Nah, Hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan antara makhluk hidup tersebut dengan lingkungannya ataupun makhluk hidup tersebut dengan makhluk hidup yang lainnya. iya. Kita ambil peristiwa contohnya. Peristiwa apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan atau mungkin lingkungan dengan faktor abiotik. Kira-kira peristiwa apa di situ? Kita ambil contoh makhluk hidup dengan lingkungan abiotik lah contohnya. Atau faktor abiotik. Kira-kira peristiwa apa? Satunya untung, satunya juga peristiwa. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor abiotik atau yang tidak berniat, tetapi memberikan keuntungan bagi makhluk hidup. Kira-kira apa peristiwa itu? Sintesis. Kemudian ada yang lain? Faktor udara, faktor fotosintesis. Ya, ada peristiwa fotosintesis di situ ya. Nah, makhluk hidup atau tumbuhan memerlukan sinar cahaya matahari dan matahari kan masuk ke dalam, misalnya tumbuhan memerlukan air itu adalah faktor abiotik, tetapi memberikan perlindungan bagi makhluk hidup. Nah, gitu ya, itu artinya Selamat pagi teman-teman. Saya ketua kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Saya selaku ketua kelompok bernama Wintu Sari dan ini anggota saya. Saya Firdaita, Anggota dari Indonesia Malaysia, Kami akan menjelaskan apa itu tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen dalam tumbuhan bunga mawar berwarna merah, bentuk daun bulat kecil memanjang. Bunga mawar putih berwarna putih, bentuk daun bulat kecil memanjang. Bunga mawar kuning berwarna kuning, bentuk daun bulat kecil memanjang.
Bunga mawar pink berwarna pink. Bentuk daun bulat kecil memanjang. Oke, lanjut yang lain. Nama tumbuhan mangga maju. Memiliki warna buah kuning. Bentuk daun panjang. Mangga gendong hijau memiliki warna buah kuning kemerahan. Bentuk daun sedikit bulat. Mangga mana lagi? Warnanya hijau. Bentuk daun lonjong. Mangga arum manis dimiliki warna hijau. Bentuk lonjong. Mangga apel memiliki warna kuning. Bentuk daun bulat. Mangga kemang memiliki warna buah putih. Bentuk daun lonjong. Mangga boleh memiliki warna buah kuning. Bentuk daun lonjong. Oke, lanjut ke tingkat jenis. Tumbuhan satu kacang tanah warna kecoklatan bentuk bulat atau lonjong. 200 hijau warna hijau bentuk bulat. Nama tumbuhan 3 kacang kedelai warna putih bentuk bulat. 4 kacang merah warna merah bentuk lonjong. Lanjut ke tingkat konsisten. Keragaman tingkat ekosistem. Hutan faktor biotik, semak faktor biotik, perkebunan faktor biotik, terumbu karang faktor biotik, laut faktor abiotik, danau faktor abiotik. Lanjutan dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Gurun faktor abiotik, padang rumput faktor biotik, taiga faktor biotik, hutan hujan tropis faktor biotik, hutan gujur faktor biotik, dan tundra juga faktor biotik. Oke, sudah? Oke. Yuk, silakan. Presentasi kami, silakan apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, Vito. Jadi video yang sudah kita tonton tadi, ekosistem kan dibagi dua, yaitu titik-titik dan apa faktor yang mempengaruhi tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jawaban kita mungkin dari ekosistem hayat. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem teman-teman semuanya, hari kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai ketua bernama Indiati Mereka Sari. Ini adalah anggota saya yang bernama Saya Maria Felin. Muhammad Hadi. Maria Francisca. Oke, silakan. Keanekaragaman tingkat gen. Nama tumbuhan bunga mawar, warna merah, bentuk daun bulat kecil memanjang. Bunga mawar putih, warna putih, bentuk daun bulat kecil memanjang. Bunga mawar ungu, warna ungu, bentuk daun bulat kecil memanjang. Bunga mawar pink, warna pink, bentuk daun bulat kecil memanjang. Mangga madu warna buah kuning bentuk daun lonjong. Mangga gedong hijau warna buah orange bentuk daun lonjong. Mangga mana lagi warna buah orange bentuk daun lonjong. Mangga arum manis warna buah kuning bentuk daun lonjong. Mangga endok warna buah kuning bentuk daun lonjong. Mangga apel warna buah putih bentuk daun lonjong. Mangga kemang warna buah putih bentuk daun lonjong. Mangga lali wijaya warna buah putih bentuk daun lonjong. Mangga golek warna buah oranye bentuk daun lonjong. Itu masih dalam tingkat gen. Lanjut ke tingkat jenis. Berwarna kecoklatan, bentuk lonjong, warna hijau, berwarna hijau, bentuknya bulat, akan kedelai, warna putih, berbentuk bulat, akan merah, warna merah, bentuk lonjong. Oke, itu tingkat jenis.
Lanjut ke tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem. 1. Hutan, faktor biotik. Semak, faktor biotik. Perkebunan, faktor biotik. Terumbu karang, faktor biotik. Laut, faktor abiotik. Danau, faktor abiotik. Gurun, faktor abiotik. Padang rumput, faktor biotik. Taiga, hutan tropis, hutan gugur, hutan tundra, juga faktor biotik. Itulah sebenarnya kami sudah teman-teman yang bertanya, silakan. Ya, Dewi Yanisi, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari gambar macam-macam tingkat dan keragaman ekosistem pada LKPD, manakah yang memaksud keragaman ekosistem dijelaskan alasan termasuk bagian? Ya, itu kan ada tingkat ekosistem ya. Nah, pertanyaan dari Dewi Aningsih, dari beberapa gambar ekosistem yang kalian itu tempelkan di situ di LKPD kalian itu. Nah, kira-kira manakah yang masih ke dalam spesies tingkat tinggi? Menurut kelompok kami, yang termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman hayati spesies tertinggi adalah hutan hujan tropis, karena alasannya adalah sinar matahari yang cukup, curah hujan tinggi, dan lingkungan yang stabil. Ya. Nah, setelah kita pelajari ya. Oke, kita beri applause dulu. Semuanya sudah ambil dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah konsentrasi semuanya. Nah, mungkin ada jawaban tawar atau yang kurang memuaskan. Nah, mungkin pada saat pertemuan JP berikutnya kita bisa membahas ya. Nah, boleh nanti kita sharing-sharing kembali tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, jadi setelah kita presentasi, setelah kita menonton video, setelah kita membuat atau mengerjakan LKPD, dari semua hal-hal itu apa kesimpulannya yang dapat kita ambil? Kesimpulannya menjaga keanekaragaman alam. Yang lain, kira-kira apa kesimpulannya dari materi yang kita pelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati? Alvito mengatakan tetap menjaga kelestarian alam supaya yang hampir punah itu tidak punah ya toh. Setidaknya bisa kita lihat ya kan, contohnya tadi pohon endemik, sekali-sekali lah boleh kita lihat bagaimana tumbuhnya, bagaimana bentuk batangnya, bentuk daunnya bagaimana. Nah, yang lain boleh menambahkan apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 gen, jenis, dan ekosistem. Di mana gen itu adalah pewarisan ya. Nah, kemudian ada jenis, juga ada ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentu ada. Misalnya ekosistem, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah biotik dan abiotik. Masih banyak lagi faktor yang lain. Contohnya adalah iklim, kemudian curah hujan, kemudian letak geografis. Ya. Itu yang menyebabkan perbedaan keanekaragaman hayati. Nah, pertemuan tentang tingkat keanekaragaman hayati sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya itu kita membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, rupanya keanekaragaman hayati itu banyak sekali manfaatnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Tutup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan atau penyampaian dari kawan-kawan yang presentasi. Nah, ibu mewakili minta maaf. Akhir kata selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.